wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat, materi kita saat ini kita sudah sampai pada cabang iman yang ke-68. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya wasyu'abatus saminatu wasittu. Cabang iman yang ke-68 ikramu dhaifin ai ihsanu diabati man ata ilaihi, memuliakan tamu, artinya melakukan kebaikan-kebaikan kepada tamu yang datang, toliban lil ikrami, karena ingin mencari untuk memuliakan, kal gharibi, seperti orang asing. Ada orang jauh datang ke rumah kita, nah ini namanya dia tamu. Nah itu kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk memuliakan. Artinya memuliakan, melakukan kebaikan-kebaikan buat tamu tersebut. Bagaimana caranya? Bil bisyri fi wajihi, yaitu menampakkan senyum di raut mukanya. Tuh, jadi kita ada tamu, wajah kita mesti berseri, senyum, jangan cemberut. Tuh, ada tamu cemberut aja, ya, jangan. Jadi pas tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum, ya. Itu salah satu cara kita memuliakan tamu. Orang kalau ngelihat kita senyum, dia senang gak kira-kira? Senang. Itu yang kata Nabi, at-tabassum shadaqah. Senyum itu adalah sodako, tuh bil bisyir namanya. Jadi tampakkan mukanya berseri, ya, artinya dia memberikan rasa kegembiraan. Wati bil hadisi ma'ahu, kemudian mengucapkan kata-kata yang santun kepadanya. Ucapannya santun, artinya bahasanya jangan nyakitin. Nah seperti itu. Terus apalagi? Wa ta'jili ma hadara indahu, menyegerakan sesuatu yang bisa dihadirkan yang memang ada di sisinya. Kebetulan di rumah kita ada suguhan makanan, segerakan. Jangan tamu udah mau pulang baru, ya Allah belum, ya dikasih air, belum disuguhkan. Lah dari tadi kemana aja ente? Nah, itu takjil. Segerakan, yaitu sesuatu yang memang dia punya untuk didatangkan. Yang dipunya, kalau enggak jangan, enggak usah ngerepotin. Air ada, ya minimal air hangat, ya, atau ya ada kopi. Nah, seperti itu. Ada kacang goreng, ya. Pokoknya apa yang ada dah, ya di rumahnya ada apa, segerakan, takjil. Ya segerakan, hadirkan yang memang dia punya. Tapi kalau seandainya dia nggak punya, jangan. Apalagi boleh ngutang, jangan dah. Ngutang dulu di warung ah. Ada tamu ngutang, besok ada tamu lagi ngutang lagi, ada tamu lagi ngutang lagi. Akhirnya tamu-tamu datang, ya gue utang dulu bayar. Akhirnya dia tidak suka sama tamu. Begitu, karena dia membebankan. Jangan begitu. Ya, kalau memang dia punya, berikan. Kalau dia nggak punya, minimal dengan cara penyambutan yang baik, senyum, santun dalam ucapan. Itu udah termasuk cara memuliakan tamu. Segerakan, hadirkan sesuatu yang memang dia punya di situ. Air-air aja mah ada, silakan. Tuh begitu. Ya, apalagi diajak makan, wah silakan. Kalau dia ada. Gitu. Ada tamu jam 11 ajak makan ke rumah Padang, lumayan, ya seneng itu tamu. Nah, seperti itu. Apalagi pas jam makan, silakan kasih sesuatu yang memberikan satu kegembiraan kepada tamu. Nah seperti itu. Makanya kita kalau datang ke rumah orang suruh jarang-jarang. Zur ghibban tazdad hubban. Datanglah kalau kamu mau ke rumah teman kamu, jarang-jarang.
biar tambah cinta. Kalau tiap hari datang, ya lu lagi yang datang. Bener gak kira-kira? Begitu. Bosen. Akhirnya kopi, dah lu tuang sendiri dah. Gitu. Bikin sendiri dah. Kenapa? Ya tamunya dia juga. Tapi kalau kita datang jarang-jarang, pas saat datang, tazdad hubban. Itu akan menambahkan rasa cinta. Ya, Masya Allah. Itu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi zurriban tazdad hubban. Berkunjunglah kamu ke rumah teman kamu jarang-jarang. Tazdad hubban. Maka nanti itu akan menambahkan rasa cinta. Orang jauh datang sama orang dekat datang beda. Benar nggak? Kalau orang jauh datang kayaknya diperluin banget ya. Iya. Kalau orang dekat datang, ya lu lagi. Ya, palingan diajak ngobrol doang. Nah, seperti itu. Coba kalau orang jauh dipotongin ayam, ya. Nah, begitu. Benar-benar siapin nasi uduk. Wah, begitu Bapak Saudara. Kenapa? Biasanya orang jauh jarang datangnya. Nah, kalau dia jarang hormatin. Tapi kalau dia emang tiap hari udah biasa, sehari 3 kali kayak minum obat ya. Nah, begitu. Sehingga dibilang, lu udah biasa. Ya air ambil aja sendiri. Nah seperti itu Bapak Saudara. Nah ini cara kita menghormati tamu seperti itu. Segerakan sesuatu yang memang ada yang kita miliki secepatnya. Jangan dong ngobrol. Dia lagi mau izin. Mohon maaf ya saya mau izin mau pulang. Lah dulu sebentar belum dikasih kopi. Tuh, kata tamunya. Lah dari kemana lu kemana aja emangnya. Nah begitu. Jadi segerakan ta'jil mahadara innahu wa qiyamihi binafsihi, kemudian dia siap melayani dengan sendirinya fi khidmatihi, dalam khidmahnya. Jadi kalau ada tamu memang Rasulullah menganjurkan supaya dia langsung tampil melayani sendiri, nggak usah nyuruh orang. Begitu. Itu Nabi kalau ada tamu, Nabi langsung yang melayani, yang memberikan suguhan makanan, suguhan minuman. Nabi itu begitu. Makanya kiai-kiai itu, ya para masyayikh baik yang di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, biasanya kalau ada tamu tuh, Masya Allah, beliau sendiri. Itu dulu. Ya saya kalau masih ada orang tua saya tuh, kalau lagi diajak bertamu ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ke rumah para masyayikh, itu masih ada Ki Mahrus, masih ada Ki Idris, masih ada ya guru-guru besar saat itu. Masya Allah, kalau kita datang, jangankan 1 orang 2 orang, 1 bis itu suruh masuk dilayanin sendiri. Ya, kadang-kadang di bawah toples kiainya muter deh. Datang satu-satu disuruh ambil. Ya, kita mau pegang toplesnya nggak dikasih, ambil, suruh ambil tuh, ya ambil, ntar jalanin lagi. Itu salah satu cara bagaimana kita ingin melayani tamu. Dulu masih ada ya Ki Mahrus begitu tuh. Ya kalau 1 bis datang makan, di Ki Idris makan lagi, ntar mampir ke Ki Anwar makan lagi. Nah begitu. Ya Allah, kita kata ini perut udah kenyang bener. Tapi karena mereka ingin menjamu tamu dengan sebaik-baiknya, itu akhirnya begitu caranya. Ya Masya Allah, istimewa banget. Ya itu akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu tuh Pak, orang tua saya kalau ada tamu-tamu dari Basmol, dari Taman Kota, dari Pedongkelan, ya itu kalau datang ke rumah itu kan rombongan, itu pasti makan tuh. Ya, apalagi mereka udah ngasih tahu, nih hari Minggu, hari Senin, hari Selasa saya mau datang, siap udah. Ya belanja tuh, ya masak. Ya. Jadi sampai pas jam 11, jam 12 makan, semuanya suruh makan. Sekarang udah jarang yang begitu. Ya, kalau tamu datang makan, tamu datang makan, lumayan juga. Ya, tapi begitulah akhlak orang-orang tua kita.
Karena memang mencontoh akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh seperti itu. Ini kita kadang-kadang lagi makan siang, tamu datang, kagak jadi kita makan. Ya. Akhirnya kita siap lapar. Ngobrol aja udah jam 1, udah jam 2. Lah besok sakit. Emang apa? Gara-gara nemenin tamu jadi lapar nggak makan. Mestinya ajak sama-sama makan. Ya pas bener ente datang, saya lagi makan nih. Walaupun nggak ada apa-apanya, cuma ada ya deng-deng ya, rendang ya. Ya. Lah ajak itu tamu makan. Seneng banget itu tamu. Alhamdulillah. Begitu. Ini gara-gara kita lagi makan siang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditutup buru-buru, dikeluar, nggak jadi makan deh. Ya mestinya, ayo bareng nih pas saya lagi makan nih. Ayo sama-sama apa adanya dah, ayo kita makan sama-sama. Nah kan enak, kita kenyang, tamu juga kenyang. Tuh, jangan sampai kita jadi kelaparan gara-gara ya itu ada tamu, akhirnya kita nggak makan. Nah seperti itu. Ya, jadi ini begitu besar dan mulianya akhlak Nabi sehingga Nabi sendiri yang berkhidmah melayani tamu tersebut. Faqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdimu daifa binafsi, melayani tamu dengan sendirinya. Jadi enggak disuruh pembantunya, enggak disuruh budaknya, Nabi sendiri yang melayani tamu. Tuh begitu. Jadi yahdimu daifa binafsihi. Jadi Rasulullah yang melayani tamu binafsi sendirinya. Wa kadzalika Abu Bakrin, begitu juga akhlaknya sahabat Abu Bakar. Kalau ada tamu, Abu Bakar sendiri yang melayanin. Wa Umaru, dan sahabat Umar bin Khattab. Wa Utsmanu, dan sahabat Utsman bin Affan. Wa Aliun, dan Ali bin Abi Thalib. Wa Umar ibnu Abdul Aziz, begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Tuh, ini contoh 5 manusia istimewa: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz. Generasinya jauh sekali. Ya, kalau Umar pada masa Rasulullah sahabat, kalau Umar bin Abdul Aziz pada zaman khalifah yaitu ya Umayyah. Ya, jadi jauh sekali Bani Umayyah. Wa bi'id amihi salasata ayamin biqadri wus'ihi. Kemudian dia menjamu tamu, memberikan makannya sampai 3 hari sesuai dengan kemampuannya. Jadi tamu punya hak 3 hari. 1 hari dia masih betah tinggal di rumah kita, tetap kita harus melayaninya. 2 hari, nah sampai 3 hari. Itu makannya kita tanggung tuh, kita layani. Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu hak tamu. Kalau 3 hari masih betah juga, nah hari keempat tanya, lu mau ngontrak apa ngapa? Gitu. Tanya dah, sebulannya berapa kalau mau ngontrak? Silakan. Udah 3 hari cukup hak tamu. Lebih dari itu kita udah nggak punya kewajiban memberikan jamuan kepada tamu. Ya. Boleh dah dihitung, sebulan berapa duit, silakan. Ya, dia mau kos kali rumah kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi haknya kita memberikan jamuan makanan, minuman kepada tamu berapa hari? 3 hari. Biqadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuannya. Walayan bagi, dan tidak layak li ahadin, bagi seseorang, ayatakallapa, membebankan siapa seseorang, lidaipi, karena ada tamu, bitahsili ma laisa indahu, untuk menghasilkan sesuatu yang dia tidak milikinya. Tuh. Jadi dalam ajaran Islam tuh nggak boleh kita membebankan, tujuannya karena ingin menjamu tamu, padahal itu kita nggak punya. Udah apa adanya aja. Jadi dia punya uang, silakan kalau dia mau belanja, ya mau beli sesuatu, kalau ada uangnya.
Kalau nggak ada, satu, jangan minjem dulu sama tetangga, minjem duit dong. Emang ada apa? Ada tamu di rumah. Nah, jangan. Atau ngutang ke warung. Ya, bayarnya besok aja ya. Itu kan ngutang namanya ya. Nah, ngambil dulu dah. Jangan juga. Dikhawatirkan seandainya besok ada tamu lagi, begitu lagi, ada tamu lagi, begitu lagi. Akhirnya nanti dia tidak suka dengan tamu. Ya, tamu lagi. Kemarin aja gue ngutang belum bayar. Tuh, jadi tamunya yang disalahin. Ya, padahal tamu datang membawa rahmat dan kasih sayang, membawa rezeki. Pulangnya tamu, dosa tuan rumah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tamu datang, rahmat turun, rezeki datang. Ketika tamu pulang, ampunan dari Allah buat sahibul baitnya. Tuh, jadi istimewa. Makanya kita jangan benci sama tamu. Kenapa kita tidak suka benci sama tamu? Karena saat ada tamu kita membebankan sesuatu yang memang kita nggak mampu. Ingin memberikan sesuatu padahal itu kita nggak punya. Dengan cara-cara minjem kesana kemari, utang kesana kemari. Itu caranya namanya ya cara yang tidak baik. Karena membebankan sesuatu yang dia tidak punya. Itu dalam istilahnya ayatakallapa biddaifi bitahsili malaisain indahu. Bal yuqaddimu ilaihi, akan tetapi dia cukup menghidangkan sesuatu makana apa yang ada fi wus'ihi dalam keluasannya. Silakan hidangkan apa yang ada aja. Nah, seperti itu. Wala yatakallafu, dan dia tidak boleh membebankan dirinya lahu karena ada tamu dengan cara apa? Bil qardi, dengan cara minjem, wasyira'i bidaini, beli dengan cara utang. Tuh. Jadi beli dengan cara utang. Misalnya dia ke warung terlebih dahulu, ya, belanja, ambil kopi, ambil gula, ambil teh dengan cara apa? Utang. Itu enggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wal atqiya'u min ummati bura'u minatakalubi. Saya Nabi Muhammad wal atqiya'u, dan orang-orang yang bertakwa min ummati dari umatku bura'u, dia bebas minatakalubi dari beban-beban yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan udah jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya dan orang-orang yang bertakwa dari umat saya bebas dari hal-hal yang memang bisa memberikan beban sama dia. Tuh. Jadi yang tahu kita, ini kemampuan kita sampai di mana. Kalau kita kagak mampu jangan dipaksain. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari segi apa aja Bapak, itu umum sekali. Sholat nggak bisa berdiri, jangan dipaksain, duduk. Duduk nggak bisa, berbaring, jangan dipaksakan. Emang nggak bisa, berbaring kagak bisa juga, jangan dipaksakan. Celentang kagak bisa juga. Iya, bagaimana dah? Ya sholatin dan ya. Nah begitu. Itu artinya agama tidak pernah memberikan ya beban terhadap pemeluk-pemeluknya. Tuh, kita melayani tamu emang mampunya seperti ini, ya udah. Ya, jangan kita paksakan supaya kesohor. Wah, supaya kita kesohor melayani tamu ya dengan cara yang mewah. Padahal itu semuanya boleh ngutang. Nggak boleh. Kacang goreng enakan ya, begitu. Daripada yang mewah-mewah tapi boleh ngutang. Ya, nanti artinya dia dibebankan. Padahal agama ngajarin yasiru wala tu'asiru. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Nah, itu kan jelas. Makanya ini hadis
Ya, Rasul bilang ana wal atqiya'u min ummati bura'u minat takallub. Saya Nabi Muhammad maksudnya dan orang-orang bertakwa, ya mudah-mudahan kita semuanya min ummati dari umatku bura'u, mereka semuanya dibebaskan minat takallubi dari beban yang memang dia tidak kuat, bebas. Ya, itu agama enak. Ya, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatakallafu lidaifi, janganlah kamu memberikan beban lidaifi karena ada tamu. Jadi gara-gara ada tamu kamu merasa ada beban. Ya, beban ini beban itu jangan. Ya, ada tamu berikan kegembiraan, senang rasanya kita karena kedatangan tamu, karena tamu bawa rahmat dan tamu itu bawa rezeki, dan pulangnya tamu itu insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dijadikan beban gara-gara ada tamu. Patu begitu, kalau kamu jadikan tamu itu menjadi beban, maka kamu tidak suka sama tamu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia man abghada daifa, orang-orang yang benci tidak suka dengan tamu, faqad abghadallaha, maka sungguh dia telah benci sama Allah. Orang kalau benci sama tamu otomatis dia benci sama Allah. Masa sih kita benci sama Allah? Jangan. Ya. Kalau orang benci sama Allah, Masya Allah, bahaya itu. Wa man abghadallah, siapa-siapa orang yang benci sama Allah, abghadahullahu, maka Allah akan murka, akan benci kepada dia. Mau kita dibenci sama Allah? Ya, jelas enggak mau. Kita pengennya ada rasa mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Cintai tamu. Kalau kita cinta sama tamu, kita muliakan tamu, kita berikan kebaikan-kebaikan sama tamu, maka nanti Allah akan cinta kepada kita. Tapi kalau kita benci sama tamu, berarti kita membenci Allah. Kalau kita berani membenci Allah, maka nanti Allah akan benci kepada kita. Nauzubillah min zalik. Nah itu, makanya kalau ada tamu, jangan suka ya membebani yang berat-berat terhadap kita. Ya udah, terima apa adanya. Yang penting sambutan yang baik, sikap kita yang baik, santun pada saat tamu datang, itu adalah modal utama kita menghormati tamu. Ada orang dikasih suguhan banyak, tapi tuan rumahnya diem aja. Seram gak kira-kira? Seram. Apa dia bilang? Ya, ayo deh cobain makan. Cobain. Lu makan gak? Kayaknya galak banget nih tuan rumah. Nah, begitu. Jadi artinya ya, etika kita itu yang terpenting, santun kita itu yang penting. Ya, jadi dengan kita senyum aja tuh, ya itu Masya Allah istimewa. Sampai-sampai itu diajarin, kalau tamu mau pulang kita antar sampai depan rumah, ya pintu kita tuh, pagar kita ya antar terus sampai dia ya meninggalkan rumah kita anterin sampai depan rumah kita. Masya Allah. Ini ada tamu mau pulang, ya tuan rumahnya masih poro-poro aja di dalam. Ya Allah, ini orang ya kita mau pulang masih diem aja di dalam. Nah itu tandanya ya nggak bagus. Apalagi ya dibanting pintu tuh, wah. Itu tamu punya perasaan, ada apa nih ya? Walaupun tuh padahal pintu ya geblagu itu nggak disengaja, kita udah merasa astagfirullahaladzim, ada apa nih? Tuh makanya jaga banget perasaan, jaga banget ya, jangan sampai nanti tamu merasa ada hal-hal yang tidak enak. Ini dijaga benar Bapak Saudara. Nah seperti itu. Jadi Rasul udah bilang tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifa. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, fal yukrim daifa, hendaklah dia muliakan tetamunya. Wa qala Salman Al-Farisi, dan telah berkata siapa Salman Al-Farisi,
Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla natakallama lidaifi, janganlah kami itu ya membebankan disebabkan karena ada tamu. Malaisa indana, sesuatu yang memang kami tidak memiliki. Wa an nuqaddima lahum hadara, dan kami diperintahkan untuk menyuguhkan sesuatu yang ada. Kebetulan di rumah kita hanya air saja, suguhkan air udah. Tuh, silahkan suguhkan apa yang ada aja. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fizalika pada yang demikian itu, baina ayyakuna daifu ghaniyan, antara tamu itu orang kaya au fakiran, atau tamu itu orang fakir. Sama aja. Sikap kita ketika nerima tamu, mau orang kaya, mau orang fakir, sama aja. Tapi kadang-kadang kita susah juga ya. Kalau ada orang kaya datang, wah, diperluin banget. Tapi ada orang fakir datang, dipora-pora budeg, ya. Pora-pora budeg dia. Ya Rabbi ya Karim, ya. Assalamualaikum. Diam aja. Assalamualaikum, diam aja. Udah lama, lu. Ya. Kalau orang kaya belum assalamualaikum udah dibukain pintu. Ya, wah dia yang datang. Ya, belum salam udah dibukain pintu. Tuh, nggak boleh begitu. Ya, jadi tamunya orang kaya maupun tamunya orang fakir, orang susah, kita tetap harus hormatin. Ya, itu seperti itu. Ini pesan Rasulullah ya kepada Salman Al-Farisi itu begitu. Nggak ada perbedaan. Ya, tamu itu kaya ataupun tamu itu fakir. Wa huwa yadkhulul baita birahmah. Tuh. Jadi tamu baik yang kaya maupun yang miskin pada saat masuk ke rumah kita itu birrahmah, dibawa rahmat. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tuh, tamu itu ketika masuk ke rumah membawa rahmat. Wayah rujuk, dan ketika keluar itu tamu bizunubi ahlil manzil, itu akan menghapuskan dosa-dosa tuan rumah. Enak gak kira-kira? Enak. Makanya salah satu tanda kemuliaan seseorang di rumahnya banyak tamu. Ya, itu salah satu bentuk kemuliaan. Itu di rumah Mu'alim Syafi'i Al-Jami, Masya Allah. Selama beliau masih ada, beliau masih hidup, tiap hari tamu banyak aja. Ada pulang, ada lagi yang datang. Ada pulang, ada lagi yang datang. Ini menandakan kemuliaannya. Jadi semakin banyak tamu yang datang, itu tandanya orang mulia. Itu contohnya Mu'alim Syafi'i Al-Jami. Ya Allah, kita kalau lagi mau datang masih ada tamu nunggu kita datang, ya belum selesai kita ngobrol, nggak lama udah assalamualaikum, ada lagi yang datang. Nah seperti itu, dilayanin tuh, ya dilayanin semuanya. Apalagi para kiai di Jawa Timur itu, Masya Allah, tamunya sampai-sampai ditulis, ya kenapa ditulis datangnya dari jam sekian-sekian? Karena sahibul baitnya juga pengen istirahat. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak begitu, kasihan kapan istirahatnya tuh para tuan-tuan guru kita. Ya ngelayanin tamu terus, kasihan ya. Nah itu begitu sampai jam ya kunjungan dari jam sekian sampai jam sekian. Nah itu kita benar-benar hormatin. Karena kita ya jangan ngukur diri kita. Karena beliau itu tamunya banyak. Ya kalau nggak begitu kasihan nggak ada istirahatnya. Nah seperti itu. Ya jadi Masya Allah, orang kalau yang di rumahnya banyak tamunya berarti itu tanda apa? Kemuliaan dia. Kenapa? Sebab masuknya tamu itu datang rahmat. Keluarnya tamu dosa sahibul bait tuan rumah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin ya'tihi daifun." Tidak ada dari satu manusia yang beriman kemudian didatengin, dikunjungin sama tamu, bayan zurabi wajihi bibabasyatin, lalu dia memandang ya orang yang punya rumah ketika datang tamu, dia memandangnya bi wajhi pada wajahnya, bibasyatin dengan senyum,
dengan senang. Illa haramallahu jasadu 'alan nar, kecuali Allah haramkan badannya dari sengatan panasnya api neraka. Tuh begitu. Subhanallah. Jadi kalau ada tamu lalu kita sambut dengan cara yang baik, kita pandang mukanya dengan pandangan yang menyenangkan, senyum, itu Allah akan haramkan jasad orang tersebut dari sengatan panasnya api neraka. Nah, dari hadis-hadis ini berarti kita bisa ambil kesimpulan, ayo kita berusaha belajar cara-cara menghormati tamu, sehingga mudah-mudahan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada sahibul bait tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru wa'an Abi Darda. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.